Selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus diplomat Arya Daru Pangayunan. Salah satu bagian di awal-awal kasus ini yang cukup viral dan membuat masyarakat tuh banyak bertanya, kenapa sih istri dari Arya Daru, Pita, di malam kejadian tersebut ya, itu kok berkali-kali menelpon Arya Daru, sampai menelpon juga ke Siswanto, penjaga kos, sampai juga nelpon ke Polsek Menteng. Kan awal-awal kita membahas ya, kok sebegitu paniknya? Memang ada apa sih ceritanya? Setelah kita mengikuti beberapa bulan kasus ini kan, kalau alibi dari Pita, istri dari Arya Daru kan bilang bahwa memang ada alasan kenapa dia panik. Yang pertama adalah terkait dengan statement atau pesan terakhir di WhatsApp-nya Arya Daru bahwa kan Arya Daru dugaannya salah kirim pesan. Kan I lagi apa? Terus istrinya bilang, ini kirim ke siapa sebenarnya gitu. Kemudian sudah tidak ada lagi respon. Itu yang ngebuat dari istrinya begitu panik. Karena kebiasaannya Arya Daru itu sebelum tidur biasanya akan nelpon bareng sama anaknya karena kangen. Itu adalah hal yang dilakukan. Karena tidak ada respon sama sekali, kemudian kan nelpon ke Polsek Menteng, tapi nggak diangkat juga. Terakhir adalah nelpon ke penjaga kos Siswanto dan kalian sudah tahu ceritanya seperti apa. Nah, bagian itu menurut aku ada yang serba pro dan kontra. Ada yang percaya, ada yang belum percaya 100%. Bagi yang percaya adalah hal yang wajar, Anjas, namanya istri dengan konteks yang seperti itu kok tiba-tiba dari belanja kok udah nggak ada lagi respon. Kan sangat aneh gitu kan ya. Makanya sampai paginya ditelepon dipastikan. Bagi yang masih belum percaya 100%, bahkan ada yang mencurigai bahwa apakah sebenarnya ada sesuatu yang masih disembunyikan. Kalau aku pribadi menilainya, menurut aku apa yang disampaikan Pita sudah seutuhnya. Dia khawatir karena memang kebiasaannya komunikasinya sebegitu aktifnya. Terlepas faktanya seperti apa, biarlah waktu yang membuktikan nanti. Nah, di bagian berikutnya kita bahas adalah perdebatan dari kuasa hukum keluarga Arya Daru, Nikolai Aprilindo dengan sejumlah pengamat di media CNN, salah satunya adalah Reza Indragiri, psikolog forensik. Pak Reza Indragiri kan termasuk yang cukup sering ya berbicara terkait dengan kasus ADP dulu-dulu sebelum sempat off sekitar sebulanan kalau aku lihat ini. Kan sepertinya Pak Reza itu kayak meyakini, kalau aku tangkap ya, mohon maaf kalau aku salah, meyakini bahwa apa yang disampaikan penyidik itu sepertinya benar gitu kan ya, karena Pak Reza juga cerita pernah juga menjadi seorang diplomat kemudian mengundurkan diri. Tetapi terlepas dari subjektivitas, aku menghargai pendapat orang, kan beda-beda tidak masalah, yang penting adalah penjelasan, yaitu adalah hal yang sangat wajar. Tetapi kan Pak Reza pernah mengatakan begini bahwa pernah mendengar statement bahwa imajinasi almarhum itu katanya kalau lihat air sama gedung tinggi yang seperti itulah katanya pengen berenang masuk ke dalam atau pengen loncat, yang mengindikasikan adanya kayak udah nggak semangat hidup. Ini berhubungan dengan BAP-nya dari sosok yang berinisial V tersebut. Tapi kita coba simak maksudnya dari Pak Reza Indragiri terkait statement tersebut seperti apa. Ini salah satu cuplikannya dari media CNN Indonesia. Senior saya ini mengatakan, kalau memang itu yang menjadi imajinasi almarhum, tidak serta-merta dikatakan itu penanda bahwa almarhum sudah punya pemikiran untuk mengakhiri hidupnya. Tidak. Kenapa? Karena sepengetahuan senior saya ini, almarhum itu adalah pecinta olahraga adrenalin. Olahraga-olahraga ekstrim. Misalnya, skydiving. Oke. Jadi yang dimasukkan seniornya Pak Reza Indragiri ini adalah yang suka dengan pecinta alam begitu, dengan orang yang berstatement kalau lihat air pengen masuk ke dalam, kalau lihat gedung tinggi pengen loncat sebagainya. Analisanya harusnya bukan diinterpretasikan dia sudah nggak semangat lagi hidup, tapi justru interpretasinya adalah karena memang dia suka dengan kegiatan-kegiatan yang ekstrim seperti itu. Terbukti di sosial media Daru pun di Facebook, di Instagram, dia kan banyak mengunggah aktivitas pada saat dia lagi skydiving, loncat dari pesawat helikopter gitu kan ya, dari atas gedung tinggi. Ada juga yang untuk diving yang di lautan. Itu kan sebuah kegiatan yang memang membutuhkan keberanian dan orang yang benar-benar
hobi aja melakukan itu. Tetapi interpretasinya justru dihubungkan dengan BAP-nya dari saksi yang inisial V yang diduga menurut keterangan penyidik lewat kuasa hukum Arya Daru sudah pernah melakukan check-in di sejumlah hotel di kawasan Jakarta sebanyak 24 kali, kurang lebih adalah setahun terakhir sebelum Arya Daru berpulang. Dugaannya mengarah ke sana. Nah, ini kan ada salah satu statement dari rekannya Arya Daru yang juga merupakan rekan kantornya. Ada statement begini. Sekitar bulan Mei, korban itu ngomong ke V katanya, bila ingin melompat dari lantai 11 gedung utama dikarenakan ada kejadian yang karyawan BI yang juga seperti itu, teman-teman ya. Kemudian itu yang pertama. Yang berikutnya juga ini di salah satu verbatim BAP-nya inisial V tersebut. Korban pernah menyampaikan kepada V jika tiba-tiba korban berpulang secara nggak wajar, jangan bilang-bilang korban itu karena diri sendiri. Apakah ini sebuah kebetulan atau justru petunjuk yang terlalu mencurigakan? Oke, kita baru tahu nih ternyata ada keterangan penyidik dari kuasa hukumnya Arya Daru, mereka pernah check-in di hotel sebanyak 24 kali. Ya, terlepas ngapain, mungkin main gaple, urusan bisnis, tapi kan bisa menjadi pintu masuk ya untuk membongkar fakta-fakta yang berhubungan dengan peristiwa ini. Berikutnya di BAP-nya dikatakan bahwa korban sendiri pernah bercerita kurang lebih 1 tahun lalu kepada saksi bahwa dirinya pernah melakukan percobaan seperti itu, pengen saying goodbye dengan dunia ini, dengan cara minum obat-obatan, hingga lehernya dibegitukan dengan tali. Namun tetap hidup dan juga dirinya pernah bercerita dan menjadi motivasi dirinya pada saat mengetahui ada salah satu karyawan Bank Indonesia yang melakukan hal seperti itu dari atas gedung. Dan dirinya juga pernah melakukan pengecekan di kantor Kementerian Luar Negeri, namun korban menyampaikan, iya kalau begitu, nanti nyangkut saksi nggak jadi begitu, malah hidup, malah begitu lagi. Aku nggak mau menyampaikan hal yang terlalu ekstrim ya di sini ya. Pokoknya intinya, saying goodbye lah, sudah nggak lagi semangat dengan hidup. Nah, statement-statement dari BAP-nya V ini kok terlalu kebetulan ya dengan statementnya penyidik. Ya mungkin penyidik klaimnya ya karena ada keterangan saksi nih yang mengatakan seperti ini, makanya indikasinya analisis mereka bahwa tidak ada unsur pidana semakin kuat dengan ada ini. Itu sudut pandang yang positifnya. Tapi sudut pandang yang negatifnya justru kita mikir, kenapa ya Mbak V ini kok mengatakan hal yang justru janggal. Kalau dibilang setahun lalu, ternyata kan keterangan dari saksi sendiri pun kenal korban kurang lebih 1 tahun lalu. Dikarenakan satu kerjaan dengan saksi di Kementerian Luar Negeri. Apakah mungkin orang yang baru kenal, ini kan setahun lalu dia menceritakan seperti ini, setahun lalu juga ternyata baru kenal. Apakah mungkin orang yang baru kenal, dengan segala hormat Mbak Vea dan juga penyidik, kenapa tidak berpikir kritis, kenapa langsung percaya begitu aja, baru pertama kali kenal, seminggu, sebulan, 2 bulan, langsung curhat sebegitu banyaknya. I don't think so. Apakah seorang Arya Daru bisa sebegitu terbukanya sama seseorang yang baru dikenalnya dalam hitungan minggu atau bahkan bulan? Karena keterangannya baru kenal ADP setahun yang lalu. Dan yang dia cerita juga sekitar setahun yang lalu. Arya Daru itu juga pernah sekolah SMA-nya di Kanada ya, saat ikut bapaknya sekolah S3 di sana. Arya Daru pun sebelum menjadi seorang diplomat, bekerja juga ya di kantor kementerian, di kantor ya Kemlu ya, yang di Myanmar kalau nggak salah. Itu kan mengindikasikan bahwa perjuangannya juga berat, bukan yang tiba-tiba karena mendapatkan karpet merah dari keluarga yang berada. Poinnya adalah dia mendapatkan itu adalah hasil kerja keras, dan orang-orang yang bisa mendapatkan apa yang diinginkan itu biasanya sudah melewati
beban dan juga permasalahan hidup yang nggak gampang. Kecuali kalau kamu adalah anaknya presiden kali ya, langsung mulus, mau jadi apapun kamu bisa. Nah, proses perjalanan untuk mendapatkan cita-cita yang tersebut, aku rasa itu akan ngebentuk seseorang menjadi mental yang kuat. Tapi kok baru kenal sebulan mungkin atau beberapa bulan sudah menceritakan kelemahannya, I don't think so. Itu tipikal seorang yang berhasil di bidangnya dari kerja kerasnya sendiri. Oke, that's my opinion, teman-teman. Oke, itu adalah reaksiku dari BAP-nya si V tersebut ya. Nah, Nikolai Aprilindo pun juga menambahkan dalam perdebatan dengan Reza Indragiri di program CNN Indonesia bahwa isu privasi tentang check-in 24 kali harusnya itu yang didalami katanya. Karena itu bisa menjadi pintu masuk karena suka tidak suka yang mengatakan pertama kali ada isu privasi adalah dari penyidik. Masyarakat kita sudah berpikir kemana-mana, jadi nggak fair kalau tiba-tiba dikatakan isu privasi tapi nggak dibuka semuanya itu sama aja bohong. Kan ada bilang kemarin dari penyidiknya kan ya, dari Kabid Humasnya, apakah kita harus katanya membuka aib orang yang sudah berpulang? Ini kita balikan lagi. Kenapa kalau memang tidak mau membuka aib, harus disampaikan kata-kata privasi pada saat rilis beberapa bulan lalu. Bahkan juga barang bukti yang ditunjukkan adanya alat begituan yang diklaim menurut Pita, istri Arya Daru, adalah miliknya pada saat kalau ke Jakarta menggunakan hal tersebut. Ini salah satu statement dari kuasa hukum keluarga Arya Daru. Oleh wanita berinisial V. Ketika wanita berinisial V itu diperiksa, wanita berinisial V itu membuat suatu cerpen dalam BAP-nya bahwa almarhum pernah curhat. Ya, yang seperti aku jelaskan tadi terkait dengan BAP-nya. Kalau menurut kuasa hukumnya, Pak Nikolai bilang bahwa itu kayaknya cerpen doang mengada-ada. Dan penyidik kok bisa langsung percaya begitu aja ya? I don't know, sebenarnya motif terkait dengan sakit hati, misalnya karena asmara, itu kan bukan hal yang baru ya dalam kasus yang terjadi di Indonesia. Pada umumnya kan kasus yang begituan antara harta, tahta, dan juga asmara. Tapi kenapa tidak dijadikan pintu masuk, terlepas apakah itu nanti ada hubungannya atau enggak dengan kepergian Daru pada 8 Juli 2025 lalu. Oke, sementara itu bisa aku update. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.